Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah, selesaikan masalah kami ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah. Jangan biarkan kami mudah terusik oleh ucapan dan penilaian manusia ya Allah. Selama Engkau ridho kepada kami, maka kami tidak peduli apapun ucapan dan penilaian buruk mereka kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kasihanilah kami. Ketika kami berbuat dosa, janganlah Engkau marah kepada kami. Kasihanilah kami dengan petunjuk-Mu. Kasihanilah kami untuk Engkau bimbing dan meninggalkan dosa untuk taubatan nasuha. Jangan hukum kami karena kemarahan-Mu ya Allah, tapi maafkan kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Bimbing kami di dunia agar kami kelak selamat di akhirat. Berikanlah kami kematian yang baik, kematian yang ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berikanlah kami kehidupan alam kubur seperti taman-taman surga. Berikanlah kami naungan di padang mahsyar pada hari ketika tidak ada naungan selain naungan-Mu ya Allah. Tolong kami ya Allah, bimbing kami ya Allah di akhirat dan juga di dunia kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam paling awal yang berdiri di Indonesia. Kerajaan ini berkuasa selama kurang lebih 3 abad dari abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Samudra Pasai berada di Sumatera, tepatnya di wilayah Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Karena lokasinya yang strategis di pinggir Selat Malaka, kerajaan ini kerap disinggahi kapal-kapal dari kerajaan luar. Seiring waktu, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perniagaan dan pusat perkembangan agama Islam yang penting di zamannya. Para saudagar dari India, Tiongkok, Siam, Arab, dan Persia mengunjungi Samudra Pasai untuk membeli lada, kapur barus, dan lainnya. Kerajaan ini pun tercatat menjalin hubungan diplomatik dengan India dan Tiongkok. Keberadaan Samudra Pasai direkam melalui catatan kunjungan pengembara seperti Ibnu Battuta dan Marco Polo, serta peninggalan makam raja-raja. Kejatuhan Kerajaan Sriwijaya membuka jalan bagi perkembangan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan dari gabungan 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Kerajaan Samudra diperintahi oleh Maurasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh, sedangkan Kerajaan Pasai didirikan oleh Mazimuddin Al-Kamil, seorang utusan dari Mesir. Secara resmi, Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Pada masa kekuasaan Sultan Malik As-Saleh sebagai raja pertama, Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Pada masa ini, seorang penjelajah dari Venesia, Italia, bernama Marco Polo datang bersama rombongan Ratu Tiongkok. Sepeninggal Sultan Malik As-Saleh, kekuasaan diteruskan oleh Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Az-Zahir. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang bergelar Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di bawah kekuasaannya, Samudra Pasai berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaan. Samudra Pasai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Dalam hal ekonomi, Samudra Pasai berhasil mengambil alih pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka sebagai pusat perdagangan internasional. Komoditas yang diekspor saat itu adalah lada, kapur barus, dan sutra.
Kerajaan ini juga mengeluarkan mata uang emas bernama dirham sebagai alat pembayaran. Di masa ini, sekitar tahun 1345 Masehi, Samudra Pasai didatangi oleh Ibnu Battuta, seorang penjelajah Muslim asal Maroko. Dalam catatannya, penguasa Samudra Pasai pada waktu itu digambarkan sebagai raja alim dalam ilmu agama dan murah hati. Sepeninggal Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, pemerintahan diteruskan oleh Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir atau Zainal Abidin. Di masa itu, Laksmana Cheng Ho dari Tiongkok mendarat di Samudra Pasai. Ia menganjurkan agar kerajaan mengakui perlindungan dari Kaisar Tiongkok. Sepeninggal Sultan Zainal Abidin, kerajaan Samudra Pasai pernah diperintah oleh seorang wanita bergelar sultanah, yaitu Sultanah Naharoshiah. Ia berhasil mengembalikan kejayaan Samudra Pasai sebagai pusat syiar Islam terbesar. Setelah kerajaan sempat mengalami kemunduran akibat serangan dari Majapahit, di bawah kepemimpinannya, perekonomian Samudra Pasai sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Sepeninggal Sultanah, tidak banyak catatan mengenai gambaran pemerintah sultan berikutnya. Pada akhirnya, Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran dan runtuh akibat beberapa faktor. Di antaranya konflik keluarga, kemunculan Kesultanan Malaka yang mengambil alih dominasi perdagangan, hingga serangan dari Portugis. Wilayah kekuasaan Samudra Pasai kemudian diambil alih oleh Kesultanan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai memiliki peninggalan bersejarah, yaitu makam Sultan Sultanah Pasai bercorak Islam khas Gujarat, uang koin emas dan perak, pecahan keramik Cina, hingga lonceng cakradonya pemberian Kekaisaran Tiongkok. Selain peninggalan dalam bentuk fisik, kerajaan Samudra Pasai juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Islam dan budaya Melayu di Nusantara. Banyak ulama-ulama besar yang berasal dari atau belajar di Pasai, seperti Hamzah Pansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, dan Nuruddin Al-Raniri. Selain itu, bahasa Melayu Pasai juga menjadi salah satu bahasa sastra tertua di Nusantara. Bahasa ini kemudian berkembang menjadi bahasa yang digunakan para pedagang di area yang kini menjadi Indonesia dan Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamah wal barakah ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah, dan pintu surga. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al-Quran yang agung dan derajat Nabi-Mu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dirahmati, dan jadikanlah perpisahan ini perpisahan yang terjaga dari bencana. Dan ya Allah, jangan Engkau jadikan di antara kami siapa yang bersama kami dan siapa yang mengikuti kami orang-orang yang sakit, orang yang tertolak amal-amalnya dan terhalang dari ridho-Mu. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah baik akhir setiap urusan kami dan lindungi kami dari bencana dunia dan azab akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.